Cuman kalau nyeritain kelahiran udah hafal ya Pak, nggak usah diulas kelahirannya lah. Sudah hafal, apalagi saya sudah pernah menyampaikan juga di sini. Yang hendak saya sampaikan sekarang keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian prototipe pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Saya merasa jujur Pak, nggak bisa sepenuhnya nyontoh Rasul. Sebagai manusia jujur, nggak bisa saya. Coba lihat, Rasul itu kalau kita baca di sejarah, bahkan di riwayat yang sahih, lebih memilih miskin daripada kaya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini, ada nggak yang pengen hidupnya miskin? Kalau ada ngacu aja. Yang pengen hidupnya miskin, enggak ada. Semua umat Nabi yang zaman sekarang nih, kalau nggak tahu kalau zaman dulu, yang zaman sekarang ini pengen kaya semua, walaupun nggak kaya-kaya. Ngayal pengen jadi orang kaya, ngarap jadi pengen orang kaya, tapi Nabi lebih memilih miskin. Karena kata Nabi, orang miskin itu 40 tahun lebih dulu masuk surga. Allahu Akbar. Nah yang kaya-kaya belakangan masuk surga. Bapak-bapak kalau pengen duluan masuk surga, hartanya kasih ke saya, biar saya aja yang belakangan Pak. Subhanallah. Ini saja kita gak sanggup. Kan ada riwayat Pak, Nabi sholat mengimami sahabat. Begitu Nabi gerak ruku, keretak ada bunyi. Bangun dari ruku, keretuk bunyi lagi. Turun sujud, keretak keretuk, keretak keretuk. Bangun sujud, duduk keretuk. Sujud lagi, keretuk lagi. Bangkit berdiri, keretak keretuk, keretak keretuk. Sahabat heran, kok kayak persendian copot. Ya Rasul, yang bunyi apa? Apa engkau sakit? Saya nggak sakit, kata Rasul. Lantas yang bunyi apa? Nabi angkat gamisnya, baju kemeja panjangnya, tapi yang pakai sirwal Pak. Kalau nggak pakai sirwal ya bahaya. Sirwal itu celana panjang yang menutupi aurat. Jadi dibuka, begitu dibuka, di perut Nabi ada selembar kain, ada batu di perutnya diganjel. Sudah 3 hari Nabi gak makan. Allahu Akbar. Ini ilmu. Kalau bapak-bapak kena mah, nggak tahan lapar kalau puasa, taruh batu di perut. Batu kali itu, taruh batu di perut, insya Allah kuat. Ini ilmu. Nabi 3 hari gak makan, kagak bisa jadi imam sholat karena ditaruh batu di perutnya. Umar sampai nangis. Kalau engkau bilang ya Rasul, nggak punya beras di rumah, kami antar beras. Nabi tersenyum. Kata Nabi, kalau aku mau gunung Uhud itu menjadi emas untukku, tapi aku lebih bangga memilih miskin daripada kaya. Allahu Akbar. Saya jangan keturutan ini. Makanya kita ini nggak bisa merasa hebat. Nggak ada yang benar-benar ingin pas mencontoh Nabi. Nggak sanggup kita. Oke, kalaupun nggak sanggup, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang miskin qanaah, yang kaya jangan sombong. Itu minimal begitu. Karena hidup ini begini Bapak Ibu, kaya miskin itu nasib. Kaya miskin itu nasib. Bahagia, ada orang yang memang ditakdirkan kaya karena dia pantas kaya. Ada orang yang ditakdirkan miskin karena dia pantas miskin. Kira-kira kita ini pantas kaya apa pantas miskin kira-kira? Pantas kaya, bagus. Bukan pantas miskin. Ngarepnya sih begitu. Karena kalau kita pantas kaya Pak, mau miskin kayak manapun nggak bisa. Makanya Abdurrahman bin Auf pernah ngedengar Nabi ceramah khutbah di masjid, kalau orang kaya payah masuk surganya. Kata Abdurrahman bin Auf pulang ke rumah deh sama istrinya, apa Pak bahasa kitanya, yuk melarat yuk miskin. Lo ngapa? Kata Nabi, orang kaya lama masuk surganya. Ya sudah Bang, kalau begitu keputusanmu, aku ikut abang saja. Luar biasa. Istri sahabat. Oh
Ibu-ibu kalau diajak melarat sama suami mau gak Bu? Lu aja yang melarat dewe, gak usah ngajak-ngajak gua. Ada uang abang di saya, gak ada uang abang di tenda. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, ketimbang dompet laki nipis megang aja bilangnya najis. Kata anak sekarang dijai bajai najong teralala. Balik lagi Bapak Ibu rahimahumullah, sanggup jadi orang miskin. Gimana caranya? Bingung caranya Pak. Ketemu momentum pas perang Tabuk, berangkat perang di Madinah sedang panen kurma, tapi kebun ditinggal, pulang perang kurma busuk semua, gagal panen. Orang bersedih. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, ketemu caranya melarat sekarang. Dia umumkan, semua kurma busuk saya borong dengan harga yang paling tinggi. Kata pelayannya, Tuan Anda miskin kalau begini caranya. Memang saya ingin miskin. Borong semua. Kata Abdurrahman bin Auf, ini gaji terakhirmu, ini pesangon untukmu. Mulai hari ini berhenti kerja sama saya, karena saya sudah jatuh miskin, gak sanggup menggaji lagi. 3 hari habis borongan Pak, datang utusan Raja Yaman, nyari kurma busuk sebanyak-banyaknya, akan dibayar dengan harga 3 kali lipat karena di Yaman sedang ada virus corona. Makanya obatnya kurma ya Pak ya. Ada virus di Yaman, ada wabah taun. Nah, kata tabib di Yaman obatnya kurma busuk, maka akan dibayar dengan harga 3 kali lipat. Karena buat obat terpaksa diserahkan semuanya, nggak jadi miskin Abdurrahman bin Auf, malah tambah kaya 3 kali lipat. Itu menunjukkan walaupun kita sangat ingin miskin, tapi kalau Allah kayakan, Allah ingin kaya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahumullah, qanaah itu enak. Bu, kalau ibu-ibu jadi istri qanaah, masuk surga semua. Tak ajarin ya Bu, biar ibu-ibu masuk surga. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Bangunnya jam 1 malam ya Bu, masak saking rajinnya. Dikasih 20 juta, nerimo. 5 juta sebulan, nerimo. Dikasih 500.000, nerimo lah langsung. Cuma dikasih 50.000, iskor banyak kurang pokok. Istri yang nerimo. Karena hidup ini cuma satu itu Pak. Kalau ingin bahagia ya syukuri apa yang ada, jangan lihat punya orang. Makanya kata ibu saya, jangan lihat awan berjalan, halah kinai awan berjalan, tundai saja bayi ketik. Waduh, ini bahasa Inggris ini Pak. Bahasa Inggris king stone, king itu raja, stone itu batu raja. Halah kinai awan berjalan, tundai saja bayi ketik. Jangan lihat awan yang sedang berjalan, nanti kesandung, lihatlah jempol kaki. Saya ingat betul Pak wasiat ibu saya, man ame dihisar lah lama dihisar. Ngerti ya Pak ya? Ame dimiskin lah lama dimiskin. Dia ketumben, gak heran. Kalau kita susah nah, sudah lama kita susah. Kalau kita miskin, sudah lama kita miskin. Nggak tumben jadi orang miskin. Nggak usah lihat punya orang, syukuri yang punya kita. Allahu Akbar. Sakti nasihat ibu saya itu Pak. Cobalah kalau kita nggak punya orang panas Bu, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli tembok kepo, tetangga beli cincin, beli kalung bingung, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Habis hidup Pak. Apalagi panas-panasan punya orang. Gak enak hidup yang sedemikian rupa. Syukuri yang punya kita. Kalau kita mampu mensyukuri yang punya kita, hidup akan bahagia. Setuju gak kira-kira? Enak hidup begitu. Bapak-bapak ini Bu, saya kasih tahu sama ibu-ibu di belakang.
Pada akhirnya kebahagiaan bapak-bapak bukan punya rumah yang megah. Kalau ngadain hajatan saudara sekampung masuk semua, bukan. Pada akhirnya kebahagiaan bapak-bapak ini bukan punya mobil mewah, bukan punya sepeda, lagi musim sepeda ini. Tapi kebahagiaan bapak-bapak pada akhirnya istri yang qanaah. Cobalah bapak-bapak ngomong sama bini, maaf ya maaf, gara-gara nikah sama saya kamu susah, tinggal kita ngontrak, kendaraan cuma sepeda. Tapi ibu jawabnya apa? Enggak kok papa pahlawan bagi kami. Walaupun kita cuma punya sepeda, anak kita soleh semua, nurut semua, papa adalah kebanggaan kami. Luar biasa. Coba kalau ibu jawabnya begini, iya sial gua dapat laki lu. Coba saya jadian sama Pak Johan Effendi, jadi bos saya. Allahu Akbar. Enak betul Pak, walaupun kaya raya, mobil mewah banyak, rasakan Pak kalau punya bini cerewet, udah cerewet terus ngambek terus, enak gak kira-kira? Enggak enak. Makanya hidup yang qanaah itu mendatangkan kebahagiaan. Saya ini kan lama nggak punya anak. Dulu zaman Pak Mario sering menghadirkan saya, almarhum ya Pak, itu kan belum punya keturunan saya. Susah punya anak itu. Nah anak saya sekarang sudah 5 tahun usianya. Alhamdulillah. Nah kemarin gara-gara stay at home, istri saya hamil lagi. Alhamdulillah. Makanya corona membawa berkah. Saya bingung mau dinamain corona apa gimana namanya. Pokoknya pas stay at home itu Pak, stay at home ngempat terus soalnya. Akhirnya hamil lagi. Allahu Akbar. Anaknya perempuan, mudah-mudahan jadi anak solihah. Allahumma amin. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, pas sepasang. Walaupun masih pengen nambah lagi anak, bukan istri ya. Jadi begitu anak saya, namanya anak kecil, minta mainan, pulang ceramah Pak, anak kecil kan gampang dibohongin, beliin aja mainan 10.000 kan. Begitu mampir ke tempat mainan, kasih ke anak, Masya Allah, kita buka pintu mobil, dia langsung nyambut, dikasih mainan cingkrak-cingkrak. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Ada rasa bangga, bangga betul. Mainan 10.000, anak kita ngomong makasih ya Bi, makasih, hore-hore, cingkrak-cingkrak. Nah ibu-ibu bisa nggak kalau ibu-ibu dikasih suami duit cingkrak-cingkrak gitu juga? Hore, makasih ya Pak. Luar biasa. Ini mah nggak dikasih dengan cemberut. Kurang ini mah astagfirullahaladzim. Suami tukang bangunan, gajian Sabtu, begitu setor sama istri, mono. Allahu Akbar, capek jadi kuli bangunan Pak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kulit bercampur semen, ngaduk pasir, mana di tempat kerjaan dimarah sama tuan rumahnya, atau karena marah sama bosnya, di rumah begitu gajian Sabtu, istri gak syukur, lelah rasanya. Tapi kalau istri sumringah terbayarkan, maka hidup yang qanaah itulah yang bahagia. Oke, kita gak bisa persis nyampe Nabi, tapi qanaah. Nah yang kaya jangan sombong. Kalau ketiban kaya seakan-akan gak punya lawan. Saya tanya, ada gak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Kan ada hadisnya Pak, al-kibriyatu minal agniya iqabih. Orang kaya sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i akbar. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek. Orang bego sombong tambah jelek. Pejabat sombong jelek. Rakyat sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Nah ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Maju. Allahu Akbar. Jangan takabur. Karena biasanya orang yang pamer-pamer Pak, hatinya miskin. Makanya saya setuju, kaya itu bukan soal harta,
Tapi kaya itu soal rasa. Ya bayar. Laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Tuh ibu-ibu disindir. Bukan kaya raya itu karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya dia begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai siku? Masya Allah. Wahnya pengajian berkipas dia pak kuncerang kuncering. Udah kayak ketimbringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Mohon maaf, saya pernah ngisi acara ibu-ibu head arisan tingkat tinggi, istrinya orang kaya, tapi gak usah disebut nama judulnya apa, nggak enak. Nanti dia nonton dan undang saya lagi ceramah soalnya Pak. Jadi gak usah disebut. Orang head kaya semua, pengajiannya nggak tanggung di hotel. Kita mah di masjid, kita mah di lapangan, di rumah, dia mah di hotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibunya berdiri semua. Selamat datang Bapak Ustaz. Kalungnya gede-gede, ada yang kayak cilok, bulat. Ada yang kotak-kotak, ada yang liontinnya itu segede pentolan bakso setan itu. Allah Akbar. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Laisa lagina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, walakinnil ghina ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ini hidup paling enak itu begitu. Lapang dada, kita lagi punya rezeki lebih, berbagi sama saudara, ngasih tetangga, sedekah sama orang tua. Karena sedekah sama orang tua itu pahalanya 100.000 kali lipat. Bi mi'ati alfin wa hiya 'alal abawain. Bapak ibu yang ngasih orang tua pahalanya 100.000 kali lipat. Allahu Akbar. Jangan sayang makanya. Jangan kayak anak zaman sekarang pinter tapi bego. Udah sukses merantau ke Jakarta, nelpon mamanya, "Ma, masih punya duit?" "Masih." "Cukup enggak, Ma?" "Cukup." "Enggak, Mama, terus terang aja, mau dikirim lagi enggak?" "Enggak usah, Ma." "Lo ngapain nanya? Kalau ada kirim saja." Yang namanya orang tua paling pinter berbohong sama anak. Makan susah Pak, nggak pernah pakai lauk, paling banter sambal terasi. Suatu hari dapat besek dari tetangga, isinya rendang Padang, disuapin semua sama anaknya kan. Anaknya nanya sama emaknya, "Ma, emak nggak makan rendang." Apa jawab ibunya? "Emak nggak suka rendang, Ma." Subhanallah, saking bohongnya Pak. Demi anak, ibu pandai berbohong. Makanya ibu saya berkata lagi, hadis bahasa Inggris lagi di hadisnya Pak. Ame anak lemah, umat didena minta. Ame anak sari, umat nangis yang malam. Saya terjemahkan dulu ya Pak. Kalau anaknya susah, kalau anaknya kaya, ibu gak pengen minta. Betul gak Bu? Gak pengen minta. Kalau dikasih ya mau, tapi ya jangan ditawarin kayak tadi itu loh. Ame anak sare siang malam umat nangis. Saya akan kontrak Pak 3 kali diusir dari kontrakan karena nggak kebayar. Nggak cerita sama ibu saya. Begitu bikin rumah di Durian 1, Pak Johan pernah ke sana. Pak Mario yang sering ke sana dulu almarhum. Ibu saya datang ke sini sujud di tengah rumah nangis. Makasih ya Allah. Lo ngapain nangis, Ma? Nah, 3 kali kau diusir dari kontrakan. Lo kok dia tahu? Kok nggak tahu dari mana? Kamu nggak usah cerita, nah, ibu tahu segalanya. Ibu itu tidak bisa dibohongi, katanya. Cuman umat nak nolong, dari mana duitnya? Kamu Allah beri kemudahan punya rumah di sini, luar biasa Bapak Ibu. Itulah seorang ibu. Siang malam dia berdoa, setiap malam dia menangis. Maka dari itu saya ingatkan kepada anak-anak, terutama tim hadrah itu yang masih anak-anak, anak Rismawati, jangan sekali-kali sia-siakan orang tua. Nyesel kalau dia sudah gak ada nantinya. Nyesel betul. Saya ngambil hikmah maulid ini penting bagi kita Bapak Ibu.
Saya jadi punya saudara jauh ya Pak, punya anak 5 di Lampung, dia tinggal di Palembang. Nengok anaknya yang di Kartabumi, orang kaya sebenarnya. Kata anaknya, enggak aku Mak jangan ikut saya anak perempuan. Yo Mbak, ya masukin dulu mobil ke halaman kan, baru buka pagar udah ngomong kayak gitu. Apa kata ibunya, siapa yang mau ikut kamu? Saya cuma mau main ke sini. Yang nyupir ponakannya sendiri. Akhirnya dia pergi ke Bandar Lampung, anak laki-laki. Nginap di sana semalam, pas sarapan pagi mah aku nak ke kantor. Saya mau ke kantor. Istri saya juga mau ke kantor. Umat mohon maaf kalau umat tinggal di sini nggak ada yang ngurus. Mending umat ke Palembang saja. Anak saya masih sekolah semua katanya. Saya PNS, istri saya PNS. Enggak kata ibunya. Saya nggak minta diurus sama kamu orang. Tinggal sendiri di Palembang. Putar balik Pak, pas di jalan macet Bandar Jaya itu, dia pesan sama ponakannya, kalau saya mati jangan bawa saya ke rumah anak satu dari 5 anak saya. Kalau kamu bawa ke rumah anak saya, kamu tak hantuin katanya. Jadi hantu saya. Bawa saya ke Talang, kebunnya yang di kampung, bawa saya ke Talang, kata dia. Kalau orang Talang mau ngurus, kuburin, kalau nggak campakkan ke sungai saja. Lewat jalan macet sampai ke Terbanggi Pak, waktu masih macet dulu ya, sampai Terbanggi meninggal. Begitu dibawa ke Talang, 5 anak bawa mobil semua, baru turun mobil ada yang geblak, ada yang nangis sejadi-jadinya. Mereka menangis bukan karena sayang sama ibunya, tapi karena merasa menyesal mengapa tak mengurus ibunya. Makanya jangan pernah sia-siakan orang tua selagi dia ada. Nyesel kalau nggak ada lagi nantinya. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek jarinya, tapi tidak akan pernah berkah selama-lamanya. Saya melihat orang besar ya Pak SBY jadi presiden, saking memuliakan ibunya. Pak Jokowi jadi presiden, sangat memuliakan ibunda Sujarni yang baru meninggal masa corona kemarin. Pak Khairul Tanjung, orang pribumi asli terkaya nomor 1 di Indonesia. Kalau prinya banyak ya Pak, beliau kalau nggak 1 nomor 5. Orang pribumi asli terkaya, punya anak cuma 2, istri cuma 1. Punya Transmart di mana-mana, Trans TV, Trans 7, hotel di mana-mana. Anak singkong, orang kampung yang miskin, tapi karena dia memuliakan ibunya, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah melihat orang yang sangat berbakti sama ibunya hidupnya sengsara, hidupnya malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, kalau kita nggak sanggup kayak Nabi memilih miskin, setidaknya kalau kita dikasih pas-pasan, kononah saja. Ketimbang dikasih lebih, jangan lupa untuk berbagi. Insya Allah. 1. Ini 1 aja udah lama ceramahnya ya Pak ya. Yang kedua sekarang, Nabi itu gelarnya Al-Amin. Gelar ini bukan orang Islam yang ngasih. Bangsa Arab jahiliyah, kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy, itu yang ngasih gelar. Saking Nabi ini dapat dipercaya dan gak pernah bohong. Tambah lagi beliau punya sifat wajib siddiq. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bahasa kita kalau tak simpulin begini, pintar sekaligus benar. Inilah revolusi peradaban, menciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Karena hancurnya negara, kerjaan orang gak benar. Ya bayar. Indonesia ini sudah banyak orang pintar, orang baik yang kurang. Indonesia ini sudah banyak orang pintar yang benar kurang. Kan kalau dibanding-banding begini Pak, ada orang goblok nggak benar, sama orang pintar nggak benar. Mafsadatnya masih kecilan orang goblok nggak benar. Kalau orang goblok nggak benar, paling nyuri kotak amal masjid. Di Alimah pernah hilang kotak amal. Pernah ya Pak? Nah itu kerjaan orang goblok nggak benar.
Saking gobloknya nyuri kotak amalnya hari Sabtu. Padahal Jumat udah kita hitung isinya itu. Begitu bongkar tinggal kerincingan, rasain lo dapatnya cuma kerincingan. Kalau orang goblok nggak benar berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya nenteng sendal kulit. Ini yang goblok nggak benar nih. Maksadanya kecil, goblok nggak benar agak ngelawan paling bantar jadi begal motor. Tapi kalau orang pinter nggak benar, nah ini yang ngancur ini Pak. Yang pinter-pinter nggak benar. Kan ada isu tuh dana COVID ini disimpangkan kan begitu. Ini kerjaan siapa itu? Orang pinter gak benar. Yang korupsi kan yang pintar-pintar semua. Ya Pak ya. Makanya kita ini cemas Bapak Ibu. Indonesia ini mayoritas Muslim. Muslimnya terbanyak sedunia internasional, tapi korupsinya ranking 4. Ranking 4 sedunia internasional. Enggak ranking 1, ranking 4. Masih mending lah. Makanya saya jadi ingat perkataan Gus Dur, almarhum Gus Dur, presiden yang keberapa itu? Keempat ya, setelah Pak B.J. Habibie. Kata Gus Dur, bangsa di dunia ini dibagi menjadi 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara dan sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Somalia, Nigeria. Karena kelaparan, kurang makan di sana. Kalau banyak ngomong lemes. Makanya saya sebelum ceramah tadi makan dulu biar gak lemes Pak. Ya kalau nggak makan malah lemes, ngomong banyak nggak bisa teriak-teriak. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini bangsa paling hebat nih, Jepang, Korea. Negaranya seuplet Jepang itu, tapi dia menjajah dunia tempo dulu. Karena apa? Mereka ngomongnya dikit, kerjaan banyak. Korea juga begitu. Korea itu negara jajahan. Hampir semua penjajah pernah masuk Korea. Tapi mereka sedikit bicara, banyak bekerja. Besar mereka. Yang ketiga ada bangsa yang banyak bicara dan banyak bekerja. Ngomongnya banyak, kerjanya banyak. Ini Amerika dan Cina. Oh, Amerika itu suka benar ngomong Pak. Orang Cina apalagi ngoceh aja. Tapi mereka kerjaan juga banyak, bagus. Bikin flyover di Cina semalam selesai. Bikin flyover di Bandar Lampung setahun selesai. Enggak apa-apa lah, yang penting flyover dia Pak ya. Artinya kualitas kita bandingin Cina mah aneh ya, aneh. Orang Cina bikin gedung 100 tingkat 15 hari selesai. Kita kapan selesainya Pak? Gedung-gedung tinggi itu. Mereka banyak bicara, banyak bekerja. Makanya Amerika maju, Cina juga maju. Nah yang nomor 4 ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan. Bukan. Ini bangsa India, Pakistan. Makanya orang India itu banyak ngomong. Film durasinya paling lama pasti film India. Betul nggak? Kebanyakan ngomong. Udah mau ketemu sama calon pacarnya nggak jadi. Gara-gara gelas jatuh. Pegel nonton film India. Terus film India itu begini Bapak Ibu, step by step itu lambat. Ibarat HP itu loadingnya lambat. Makanya Bapak Ibu yang keseringan nonton film India loadingnya lambat juga. Kadang-kadang disuruh telepon. Terus orang India itu kan apa-apa dinyanyiin. Seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngisi kan nyanyi. Tumpah iwae, lumah iwae, bojone dewe. Itu orang India. Nggak usah diterjemahkan ya Pak ya. Nggak enak. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, Gus Dur ditanya, namanya Gus Dur Pak. Kalau nggak gue bukan Gus Dur. Kata Gus Dur, kata orang ditanya, Gus, Indonesia masuk yang nomor berapa? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Oh 5 ternyata. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Laporan 10 sak semen kepake, nyatanya cuma 500 sak. Nah ini Indonesia. Tak pikir-pikir iya juga ya Pak. Problem bangsa kita ini problem kejujuran. Apalagi sekarang KPK kan udah mandul. Apa sih kerjaan KPK sekarang ini? Mah jelas. Problem Indonesia itu problem kejujuran sebetulnya. Masalah sidik. Ini masalah kita sebenarnya. Maka
Makanya Gus Dur senang betul guyon. Kan pernah Gus Dur bikin gempar orang se-Indonesia. Gus, apa hukumnya nikah lewat telepon? Sah nggak? Sah, kata Gus Dur. Udah rame berbulan-bulan orang se-Indonesia ngebahas Gus Dur. Ditanya lagi sama wartawan, kata Gus Dur, nikah lewat telepon sah. Apa dalilnya Gus? Gak usah tanya dalil, katanya. Nikah lewat telepon sah, tapi hubungannya lewat telepon juga. Nggak boleh langsung. Gus Dur. Udah rame orang Pak ribut, ternyata ujungnya ke sono. Kadang-kadang memang harus ada yang kayak gitu. Abu Nawas Indonesia, beliau itu Abu Nawasnya Indonesia. Banyak jok-jok beliau yang lain untuk buat renyah, jangan dibuat kaku agama itu. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, anak sekarang kita sedang dihadapkan dengan fakta. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sarjana banyak, tapi belum tentu pintar, belum tentu benar. Pintarnya malah kebelingan, pintarnya malah minter. Ini saya pakai anekdot aja biar nggak terlalu tegang ya. Ada